lanjutan dari slide sebelumnya yang sudah belajar konsolidasi, maka kita sekarang akan belajar ke bagaimana prinsip pengujian konsolidasi dan apa itu yang namanya pengujian konsolidasi satu dimensi di laboratorium. Jadi sebenarnya proses konsolidasi itu yang sudah saya jelaskan terjadi di tanah berbutir halus, lanau, dan lempung. Dapat diamati. Dapat diamati itu berarti dapat diukur, dapat dilihat, dan dapat dianalisis bagaimana sih perilaku penurunan yang terjadi di laboratorium. Pengujiannya dikenal dengan istilah pengujian laboratorium satu dimensi, one dimensional theory consolidation. Kenapa kok hanya menggunakan satu dimensi? Karena pengujian yang dilakukan di laboratorium itu hanya mengizinkan air yang keluar di dalam lapisan tanah dalam arah vertikal. Kalau sebenarnya di dalam lapangan, arah aliran air itu adalah horizontal dan vertikal. Jadi sebenarnya pengujian konsolidasi itu sebenarnya mendekati dari kondisi di vertikalnya. Tanah yang digunakan adalah tanah dalam keadaan tidak terganggu, undisturbed sample. Jadi nanti kalau kamu memang ada kesempatan untuk melakukan praktikum mekanika tanah 2, maka nanti kamu akan mengambil sampel tanah dalam keadaan tidak terganggu dengan undisturbed sample yang akan kamu simpan dalam sebuah tabung Selby. Lalu dari situ kamu akan mengeluarkan tanahnya dan dari sana kamu akan melakukan pengujian dengan alat yang namanya odometer test. Kebanyakan anak-anak selalu bilang pengujian konsol jangan disingkat ya. Harap menggunakan kalimat yang baik dan benar. Umpama nanti nilaimu dikurangi 10 saja, pasti banyak yang protes. Tapi kalau ada pengujian yang namanya dikurangi, itu juga tidak baik. Jadi gunakan kata-kata yang baik dan benar. Gunakan kalimat pengujian konsolidasi, jangan dipotong-potong. Kita ke bagaimana sih prosesnya pengujian konsolidasi. Nah, pengujian konsolidasi sebenarnya itu adalah akan membuat sampel seperti demikian. Yang saya berikan tadi bahwa kamu harus mengambil sampel dalam keadaan undisturbed, benar-benar tidak terganggu dalam suatu tabung Selby. Kalau yang nggak tahu bentuk tabungnya Selby itu seperti apa, kamu bisa googling bentuk tabung Selby seperti apa. Nanti ada extruder, jadi Selby-nya dimasukkan ke dalam extruder, dari situ sampel tanahnya bisa dikeluarkan, dipotong dengan ukuran setidaknya dalam bentuk yang seperti ini. Kalau di laboratorium kita tingginya 2 cm. 2 sentian lah. Lah, kemudian ini dia adalah diameternya. Lalu kemudian ini adalah di tempatnya. Jadi, oh ya, saya di slide akhir itu ada yang namanya odometer test nih, namanya alat odometer test. Nah, ini kalau alat ini nanti dibuat dalam gambar 2 dimensi, dia bentuknya adalah seperti ini. Di dalamnya ada air, dia dalam kondisi yang saturated. Di bawah sini ini adalah batu porus, yang di sini adalah soil sample, yang di sini adalah alatnya, dan di sini adalah dial untuk membaca berapa sih besarnya penurunan. Jadi nanti di proses pengujian konsolidasi, setidaknya kamu akan berikan pembebanan sebanyak 6 kali pembebanan. Pada setiap 6 kali pembebanan, itu akan dibaca setiap T tertentu. Maksudnya begini, pada setiap pembebanan nanti akan dihitung berapa besarnya. Ini adalah T. Nah, T menit. Nah, ini ada T menit. Oke, jadi dari T menit ini, nanti sebenarnya tabelnya ini kurang satu, ada akar T menit. Jadi setiap menit yang sudah ditentukan ini, kamu baca berapa besarnya penurunan sebanyak 6 kali pembebanan. Jadi tabelmu ini nanti jumlahnya ada 6. Nah, setiap hasil pengujian, setiap 6 kali pembacaanmu itu, maka nilai settlement-nya bisa dikorelasi dengan angka kalibrasi dikalikan dalam satuan sentimeter atau dalam satuan milimeter. Jadi dari satu tabel bisa menghasilkan dua hal. Satu, besarnya nilai T50 dan T90. T50 itu ditentukan dengan metode Casagrande. Apa itu metode Casagrande? Seperti yang saya bilang tadi, dalam setiap pembacaan T menitnya, kemudian kamu punya akar T menit, lah kemudian lalu kamu sudah tahu pembacaan dialnya, kamu korelasi, kamu plotlah ke sini. Ini ada yang namanya metode Casagrande. Buka buku Brajadasnya, ada tuh metode Casagrande. Metode Casagrande itu adalah menggambarkan hubungan antara waktu, time minutes-nya, bukan akar T, time minutes, dalam skala logaritmik, dengan berapakah penurunannya, satuannya mau mili, mau senti boleh,
kurvamu harusnya membentuk lengkung. Lengkung seperti ini. Ini yang saya bilang lengkung. Metode Casagrande itu adalah metode untuk mendapatkan besarnya nilai CV50. Nilai CV itu adalah koefisien konsolidasi. Nah, apa itu koefisien konsolidasi? Adalah berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai derajat konsolidasi sekian persen. Metode Casagrande adalah untuk mendapatkan nilai T50. Caranya, dari grafikmu yang lengkung tadi, grafik yang lengkung ini, kamu tarik garis lurus, seret, begini, ya. Oke, yang di sini juga ditarik, tak, dapatlah titik A ini. Oke, kau berilah titik A ini. Kalau sudah, maka selanjutnya adalah menentukan sembarang waktu nilai T1 yang ada di dalam kurva ini. T1-nya berapa? Misalkan T1-nya di sini. Oke, setelah T1-nya di sini, berarti selanjutnya adalah mencari nilai T2. T2 adalah 4 kali T1. Dari titik B ke titik C adalah 4 kali T1. Kemudian dari B ditarik garis horizontal, dan dari C ditarik garis horizontal. Dapatlah sejarak nilai G. Kalau bisa, jaraknya X1, kemudian jarak X, kemudian dari jarak X1 dan X2 ini adalah sama. Oke. Kalau sudah, maka selanjutnya tinggal ditarik garisnya saja begini. Ini menjadi T0. Oke. Ini ditarik ke atas ya. Dari 4T1 ditarik garisnya, 4T2 juga ditarik garisnya, dapatlah titik nolnya. Kemudian dari nilai ini R0 dan R100 ditarik garis, kalau saya ditarik garis dibagi 2, dapatlah nilai T50. Dari sini nilai T50-nya baru ditarik ke bawah, jangan lupa satuannya adalah menit. Baru dicari nilai berapakah nilai CV50-nya. Ini kalau dari metode Casagrande. Lah, metode kedua ada yang namanya dengan metode Taylor. Apa itu metode Taylor? Ternyata ini juga untuk menentukan nilai T90. T kecil, jangan menulis dengan T besar ya nanti. Titik F adalah nilai T50. Berarti kan huruf T yang digunakan harus kecil. Bila nilai T besar, maka menjadi faktor waktu. Bedanya ini. Ini ada di buku Brajadas. Dibuka di bukunya ada. Nanti kalau ada kurang jelas nanti kita latihan lagi. Oke? Ini adalah metode Taylor. Nah, metode Taylor itu dia adalah bagaimana dia plot akar waktu T-nya. Ini dia non-logaritmik skalanya. Coba dicek lagi di buku Brajadasnya. Kemudian pembacaan dalilnya, diplotlah garis seperti ini. Oke, diplot garis seperti ini. Kalau sudah, maka sebenarnya dia tinggal dikali dari garismu yang linear ini. Kan bentuk kurvanya dia adalah ini ya. Bentuk kurva garisnya dia ini, seret ini, dari yang titik-titik. Jangan lupa kalau membuat grafik itu dibuat plottingnya dulu. Dari plotting ditarik garis, seret. Lalu sudah, nilai yang linear ini juga ditarik ke atas, dapatlah RI-nya. Ditarik ke bawah, dari sini ditariklah 1,15 dari titiknya. Nah, lalu kemudian ditarik garis, seret, dapatlah angka akar T90, yang di sini adalah akar T90. Jadi T90-nya adalah nilai kuadratik dari berapakah menit nilai akar T-nya. Oke, lalu kemudian baru dihitung nilai CV-nya. Oke, ini adalah sudah untuk di akar T-nya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan di kolom komentarnya.